Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohonkan hikmat dari Tuhan. Kita menyanyikan lagu Sabdamu Abadi sebagai doa kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 38. Yohanes 11 ayat 17 sampai 38. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka
menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Apakah tayangannya nanti? Tayangannya sudah nampak? Oke, baik. Kita tunggu dulu. Terima kasih teman-teman multimedia. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah saat duka dan hampa datang. Siapa di antara kita yang belum pernah menangis? Belum pernah mengeluarkan air mata? Semuanya pernah ya. Dari link artikel yang ada di Kompas ini, saya mendapat informasi tentang 3 jenis air mata. Yang pertama, itu sudah ada semua. Air mata basal. Lalu yang kedua air mata refleks. Air mata emosional. Air mata basal, kalau ini yang saya baca begitu ya. Ini terus-menerus diproduksi oleh kelenjar namanya kelenjar lakrimal. Kelenjar apa itu Dok Nunu ya? Nah, setelah melakukan tugasnya menurut artikel ini, air mata basal akan dibersihkan dari permukaan mata yang dengan tabung khusus yang disebut lakrimal puncta begitu. Nah, dengan proses ini kita akan mengeluarkan air mata itu sekitar 1,2 mm setiap hari. Tetapi itu tidak kita sadari keberadaan air mata itu katanya. Tapi fungsinya itu penting. Nah, yang mungkin kita sering alami atau pernah alami adalah yang kedua ini. Air mata refleks. Air mata refleks ini keluar sebagai respons ketika ada zat atau benda asing yang berbahaya atau mengganggu. Kalau dulu saya pernah mengalami ketika masih seneng naik motor gitu ya, malam-malam nggak pakai kacamata, itu berapa kali kadang-kadang kemasukan binatang dan mata segera berair untuk membantu mengeluarkan itu. Ibu-ibu yang sering masak, kalau motong bawang merah, ya biasanya air mata kita akan mengeluarkan air. Itu refleks ya Pak. Nah, yang ketiga air mata emosional. Dan itu bisa muncul pada situasi tertentu. Biasanya pada saat kita merasa sedih, tapi juga pada saat kita merasa senang. Air mata itu bisa keluar. Ibu-ibu di sini atau saudari-saudari sini jangan cari jenis air mata yang satu ini karena nggak masuk di 3 tadi. Air mata apa ini? Air mata apa? Anak-anak tahu nggak air mata buaya itu apa? Apa itu air mata buaya? Air mata buaya itu, ini sebenarnya emosi palsu pada seseorang yang berpura-pura. Lalu dia mengeluarkan air mata. Jadi nggak tulus gitu ya. Sebenarnya suka kasihan ya sama buaya gitu ya. Kenapa buayanya disalahin gitu loh. Padahal orangnya yang palsu gitu, kenapa buayanya disalahin. Tapi rupanya ini karena ada mitosnya dulu ya.
Jadi konon katanya nih ya, buaya itu menangis untuk menarik perhatian mangsanya. Nah, ini saya belum pernah ngelihat sih, cuman baca aja kayak apa buaya nangis, gak pernah ngelihat gitu. Makanya disebut dengan air mata buaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita hari ini, kita menemukan salah satu ayat terpendek yang menggambarkan tentang air mata, dan bisa dikatakan ini kategori air mata emosional yang terjadi dalam peristiwa kematian Lazarus, yakni dikatakan maka menangislah Yesus. Catatan tentang Yesus yang menangis ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerap kali sulit diterima oleh banyak orang. Karena banyak orang beranggapan bahwa menangis itu tanda kelemahan. Mungkin ada di antara kita yang pernah diajari oleh orang tuanya, jangan menangis, anak laki-laki tidak boleh menangis. Jangan sampai menangis, nanti kelihatan lemah. Dan di sini Tuhan kok menangis? Lemah sekali Tuhanmu. Itu yang dikatakan. Benarkah Tuhan kita lemah? Mari kita bersama memerhatikan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil kita merupakan bagian dari kisah Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Kisah yang tidak asing bagi kita. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang atau perspektif kebangkitan Yesus, peristiwa Lazarus yang dibangkitkan ini kerap kali disebut sebagai prefigurasi atau gambaran awal dari kebangkitan Yesus. Karena kisah pembangkitan Lazarus ini boleh dikatakan menjadi puncak dari segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena merupakan satu prefigurasi, menjadi saat yang tepat ketika Yesus kemudian menyatakan kalimat ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Injil Yohanes melalui kisah pembangkitan Lazarus ini menyiapkan para pembacanya untuk dapat memahami seperti apa nanti kebangkitan Yesus ini. Kisah ini membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh punya kuasa kebangkitan itu. Dan dengan sengaja dicatat bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya ya, ada kata itu. Berarti dia sudah betul-betul mati. Kebangkitan Lazarus menjelaskan inti ajaran yang disampaikan Yesus tentang kehidupan kekal. Siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Artinya apa? Meski dalam situasi duka, kalau pakai tema kita dalam kehampaan karena kehilangan, ternyata masih ada keindahan, makna, pelajaran yang indah yang bisa ditemukan, yakni tentang kebangkitan Yesus dan kehidupan kekal. Tapi tidak hanya itu. Yang kita mau lihat lagi di dalam bacaan kita ini adalah bagaimana Yesus hadir di tengah situasi kedukaan dan kehampaan yang tengah dialami oleh Marta dan Maria. Lazarus, Maria dan Marta adalah sahabat Yesus sejak lama, kita tahu ini. Beberapa kali Yesus datang di Betania tempat tinggal mereka. Di dalam Yohanes 11 ayat 2 dicatat bahwa Maria ini adalah perempuan yang menuangkan minyak wangi ke kaki Yesus.
Karena mereka punya relasi yang dekat, maka tidak heran ketika mereka memberikan informasi kepada Yesus tentang kondisi Lazarus yang kala itu sakit. Tuhan, saudara kami yang Tuhan kasih itu sakit. Tapi kita tahu bahwa karena mau menunjukkan tentang kuasa kebangkitan ini, ada maksud untuk menyatakan kemuliaan Allah tadi, maka memang Yesus bersengaja untuk tidak segera datang. Kita di sini akan menemukan bahwa peristiwa kematian Lazarus ini membuat saudara-saudara perempuannya merasakan kehilangan yang sangat hebat. Ada kalimat ini yang bernada komplain, ada kekecewaan kalau kita tangkap di sana, ada kemarahan. Karena baik Maria maupun Marta sama-sama mengucapkan kalimat ini. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seandainya saja Tuhan, Kau ada di sini, dia tidak mati. Ini kerap terjadi juga ketika kita mengalami kehilangan dan kita merasakan ada penyesalan, ada kekecewaan, bisa juga kemarahan. Kita ngomong seperti ini ya, andai kata waktu itu saya begini, mungkin dia masih ada. Andai kata waktu itu seperti ini gitu ya. Dalam kalau kita merujuk pada teori The Five States of Grief yang disampaikan oleh Elisabeth Kubler-Ross, Maria dan Marta di sini ada pada tahap kemarahan atau anger. Dalam teori ini orang yang berduka itu tidak hanya berduka dan sedih. Dia bisa mengalami yang namanya kekecewaan dan kemarahan ini. Dan biasanya bisa marah kepada orang lain, bisa kepada diri sendiri, mungkin juga kepada Tuhan. Artinya apa? Situasi duka itu memang sungguh-sungguh dalam dan berat. Dan di sanalah Yesus menyatakan kehadirannya. Dalam duka dan kehampaan itu, kita menemukan Yesus melakukan paling tidak dua hal. Yang pertama, Yesus menyatakan tadi kalimat yang kita sudah lihat bersama, bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Yesus bukan melarang mereka berduka. Kesedihan itu sesuatu yang wajar di tengah kehilangan. Tapi dalam kehilangan itu Yesus hadir dan menyatakan diri. Siapa dirinya? Akulah kebangkitan dan hidup. Bahwa dia berkuasa atas kehidupan, tapi juga atas kematian. Ini memberi satu pengharapan yang besar bagi Marta dan Maria yang tengah berduka. Tidak hanya itu, dalam duka dan hampa, kita boleh mengatakan, Yesus menyatakan bela rasanya, empatinya, melalui tangisan yang penuh kasih. Dikatakan sampai 2 kali dicatat, hati Yesus menjadi, tadi saya belajar membacanya, masyghul gitu, jadi Y-nya harus kelihatan gitu. Kalau orang Jawa itu suka ketinggalan kalau ngomong ya. Ngomong konteks, S-nya suka ketinggalan. Coba Pak Jaro disuruh ngomong konteks, nanti ngomongnya kontak gitu ya. S-nya ketinggalan. Tolong baca teksnya, gitu. Nanti ngomongnya tolong baca teknya. S-nya ketinggalan. Nah ini gitu juga baca Y-nya saya ketinggalan. Masyghul gitu. Harusnya tadi gimana Bu? Masyghul gitu ya. Masyghul, susah sekali ya bacanya ya. Bisa baca masyghul gitu. Tapi apa sih masyghul itu? Masyghul itu tadi teman-teman kantornya tadi pagi menjawab, kesedihan hati, bersusah hati yang mendalam.
Yesus merasakan kesedihan dan kesusahan hati yang dialami oleh Maria dan Marta dan orang-orang yang menghiburnya, yang sedang menangis itu. Sehingga ayat 35 ini tidak dicoret, justru dicatat. Maka menangislah Yesus. Kata kerja yang dipakai untuk Yesus menangis ini dari kata dakruo, yang berarti Yesus juga menangis terseduh-seduh, menunjuk pada tangisan yang penuh simpati dan bela rasa. Alkitab sekali lagi mencatat Yesus menangis karena kasihnya. Hal itu disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang melihatnya. Yesus menangis bersama Maria dan Marta, menunjukkan bahwa dia ikut merasakan duka dan hampa di tengah kehilangan itu. Bukan karena Tuhan kita lemah, justru Dia yang Maha Kuasa itu bersedia ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh manusia, yakni Marta dan Maria di tengah duka dan kehampaan itu. Mari kita merenungkan dua hal melalui tema ini dan juga di tengah situasi syukur 18 tahun GKI Bintaro Utama disertai oleh Tuhan dalam perjalanan bergereja. Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk menghidupi sikap terbaik ketika duka dan hampa itu datang, baik dalam diri kita dan sesama. Ada banyak hal yang bisa membawa kita pada situasi duka dan hampa. Memang tadi secara khusus dalam bacaan kita bicara soal kematian. Tapi sebenarnya setiap hari dalam berbagai kerapuhan kita bisa berada pada situasi yang membawa kita pada kesedihan yang mendalam, bahkan kehampaan, mungkin perasaan tidak berarti dan sebagainya. Mungkin kita pernah mengalami kematian orang yang kita kasihi. Mengapa begitu berat? Karena kehilangan orang yang kita kasihi itu bukan hanya kehilangan seseorang, tapi kehilangan bagian dari diri kita. Maka itu situasi yang sulit. Tapi tidak hanya itu. Kita bisa berada dalam situasi duka dan hampa ketika mungkin menerima vonis penyakit yang kita nggak pernah duga sama sekali. Yang begitu mengejutkan. Mungkin kita pernah mengalami tindak kejahatan atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Yang akhir-akhir ini saya membaca kasusnya begitu banyak. Banyak orang tidak berani speak up, menyatakan kesedihannya oleh karena situasi yang begitu berat. Sehingga hanya bisa berdiam. Mungkin ada yang mengalami pergumulan, yang masih muda di sini ngerasain sakitnya putus cinta atau ditolak. Katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saking sakitnya. Mungkin persoalan dalam keluarga, terkait pekerjaan, persoalan di tengah situasi kita sekolah atau di kampus, atau apapun itu. Semua bisa membawa kita pada keadaan duka dan hampa. Sekali lagi hal ini mengingatkan kita akan betapa rapuhnya kita dan rentannya kita berhadapan dengan situasi duka dan hampa. Tindakan Yesus yang dinyatakan bagi Marta dan Maria di tengah dukanya sungguh membawa kekuatan bagi kita. Sehari-hari kita berjumpa dengan banyak orang. Mungkin sehari-hari kita juga beraktivitas yang begitu banyak. Tapi entah kenapa, banyak orang merasakan atau mengalami yang namanya kesendirian. Ketika berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan.
Banyak orang mengalami sepi di tengah keramaian. Merasa tidak ada yang mempedulikan, merasa diabaikan, merasa tidak berharga. Di sini karya Yesus menyapa diri kita untuk punya sikap terbaik. Lihatlah karya Yesus hari ini. Dia sang kebangkitan dan hidup, mengingatkan kita bahwa Dia Tuhan kita yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dia sang kebangkitan dan hidup itu memberi harapan bagi kita. Bahwa yang bersama dengan kita, menemani kita adalah Tuhan yang hidup. Tangisannya bukan tangisan air mata buaya yang penuh kepalsuan. Dia tulus dan penuh kasih merasakan setiap kepedihan, duka dan kehampaan kita. Tuhan yang menangis bersama kita bukan Tuhan yang lemah, namun justru Tuhan sekali lagi yang membiarkan dirinya nampak lemah demi menopang dan memberi harapan bagi kita. Dampak yang besar akan kita alami ketika kita berjumpa dengan karya Tuhan ini. Karena kita akan punya daya. Karena yang bersama dengan kita adalah Dia yang berkuasa, sekaligus yang mengasihi serta memahami kita. Seakan-akan dalam segala kerapuhan kita, ketika kita merasa tidak berdaya, ada tangan yang kuat yang menggandeng kita dan berkata, ayo lanjutkan hidup, aku bersamamu. Maka dalam situasi hidup yang tidak mudah, miliki sikap terbaik. Ketika kita percaya bahwa Dia hadir dalam hidup kita, menopang kita, memberi daya dalam hidup kita. Tapi tidak hanya itu. Di sekitar kita tadi saya katakan ada banyak orang yang merasa terabaikan. Maka pada saat itu sebagai persekutuan, sebagai teman, kita belajar untuk hadir dan menemani hidup sesama kita. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami Tuhan yang bersama mereka melalui kita. Kalau ada orang yang sedang berduka, sakit, punya persoalan, selami perasaan mereka. Jangan pernah mengatakan, udah jangan bersedih, jangan menangis, tapi tanpa tindakan nyata. Dengan ikut merasakan pergumulan sesama kita, kita akan dimampukan berdoa dengan tulus, tanpa penghakiman atas keadaannya. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehadiran Allah yang meneguhkan dan menguatkan itu. Damian adalah seorang padri asal Belgia. Pada tahun 1873, dia mengunjungi Molokai, sebuah pulau kecil di kawasan Hawaii. Dia bersemangat sekali datang ke sana karena di sana ada pemukiman penderita lepra. Dan dengan tulus dia sebenarnya ingin melayani. Tapi ternyata sampai di sana tidak ada seorang pun yang peduli dengan kehadirannya. Tidak ada seorang pun penderita kusta datang memasuki kapel untuk mendengarkan khotbahnya yang sungguh ingin membangun dan menguatkan hidup mereka. Setahun berlalu, bahkan sampai 12 tahun. Kehadiran Damian tidak ada maknanya di tengah situasi itu. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ketika dia sedang menunggu kapal yang akan membawanya meninggalkan Molokai, dia memandangi kedua tangannya. Samar-samar dia melihat beberapa noda putih di sana. Dan dia merasakan ketika menyentuhnya, dia sadar, ya Tuhan, tanganku mati rasa, aku kusta. Dia meratap dan tidak jadi pergi. Dia memutuskan kembali ke pemukiman Molokai bersama dengan mereka para penderita kusta itu. Keesokan harinya, pada kebaktian Minggu pagi, dia sangat terkejut
apel dipadati jemaat, kaum lepra Molokai. Dia kini bisa berhasil menjangkau kaum lepra Molokai. Setelah 12 tahun misi itu tidak mampu dia lakukan. Lepra yang dia alami menjadi tanda kasih yang tulus, karena dia ikut merasakan derita yang dialami oleh penduduk yang ada di sana. Kisah ini hendak berkata kepada kita bahwa untuk dapat meneguhkan dan menguatkan sesama dalam segala pergumulan, kita harus belajar untuk menyediakan diri untuk ikut mengalami yang dirasakan. Bukan berarti harus kena lepra, bukan. Tetapi kita belajar untuk menyelami apa yang dirasakan, sebagaimana Yesus hadir sebagai Allah yang ikut merasakan derita manusia. Sehingga dia mau menderita bagi kita. Supaya kita tahu bahwa dalam derita kita itu, dia bersama dengan kita. Kita teruskan bila rasa Allah itu dalam relasi kita dan di tengah persekutuan ini, supaya kasih Allah semakin dapat dicicipi, dialami dan dirasakan secara nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam suasana ulang tahun GKI Bintaro Utama, kita mau bersyukur untuk setiap karya Tuhan bagi GKI Bintaro, melewati berbagai pengalaman bergereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ulang tahun identik dengan yang namanya kemeriahan, dekorasi kita yang penuh dengan balon ini, kue ulang tahun, menggambarkan sukacita yang besar. Bahkan kami memakai stola merah, antependium kita berwarna merah, menggambarkan sukacita itu. Pemusik dan kantoria hari ini juga tampil spesial gitu ya. Ada berapa orang ini jadinya? 12 ya? 12 orang dengan 3 pemusik memeriahkan suasana ulang tahun hari ini. Tapi kok tema kita membahas hal yang muram. Bukan sukacita tapi duka dan hampa. Pesimiskah kita? Apakah kita mau memaknai ulang tahun gereja dalam tema kedukaan dan kehampaan? Apa yang mau kita pelajari? Dalam buku yang berjudul Life Lessons yang ditulis oleh David Kessler dan juga Elizabeth Kubler-Ross yang tadi teorinya sempat saya sebutkan. Saya membaca satu kalimat yang ketika membaca perlu beberapa kali untuk mencernanya. Benarkah demikian? Karena kok nggak enak begitu ya. Tapi kerap kali benar. Dikatakan begini, pelajaran terbesar kita terletak pada rasa sakit yang paling menyakitkan. Pelajaran terbesar kita terletak pada rasa sakit yang paling menyakitkan. Kita semua mengalami hidup yang fluktuatif. Minggu lalu kita membahas soal sukses dan gagal. Pengalaman kegagalan itu menyakitkan, tapi bisa menjadi pelajaran terbesar untuk kita. Hari ini kita membahas kedukaan dan kehampaan. Kita juga percaya bahwa ketika itu harus terjadi, maka kita pun sedang diajar dengan satu pelajaran yang besar. Bagaimana dengan GKI Bintaro Utama? Kemeriahan ini tidak mengabaikan bahwa sejarah dalam kehidupan bergereja itu tidak pernah mudah. Bagaimana akhirnya gereja kita menjadi seperti sekarang ini? Kalau kita tanyakan kepada para pelaku sejarah, entah berapa banyak tetesan air mata yang tercurah kala itu. Doa-doa yang dinaikkan sambil meratap kala itu. Tapi di sana ada pelajaran terbesar. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bertindak. Maka kalau ke depan mungkin akan ada tantangan-tantangan yang tidak mudah yang akan dihadapi oleh gereja di masa ini. Kita ingat pengalaman yang lalu.
Bagaimana di dalam pelajaran terbesar yang kita temukan itu, meskipun melewati rasa sakit yang menyakitkan dia, di sana ada karya Tuhan. Hari ini kita merayakan karya Tuhan itu. Bahwa suka duka sudah dilewati dan Tuhanlah yang memungkinkan kita tetap menjadi gereja, persekutuan, sampai hari ini. Kita syukuri setiap pengalaman yang ada, terutama pengalaman sulit yang menajamkan dan memberi pelajaran berharga bagi kita. Kita syukuri kuasa dan kehadiran Tuhan yang menangis bersama kita, menemani kita dan menyertai 18 tahun perjalanan GKI Bintaro Utama. Di masa pasca pandemi ini, kita tengah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengannya. Pasti selalu ada tantangan, tapi kita percaya bahwa ada pelajaran terbesar sekali lagi. Allah berkarya dan berkenan GKI Bintama hadir di sini, turut terlibat dalam karya Allah. Hari ini akan diteguhkan 8 orang calon penatua. Sebagian ada yang masuk pada periode kedua, sebagian lagi baru pertama kali atau masuk pada periode yang pertama. Percayalah, perjalanan melayani Tuhan itu pasti beragam rasa. Kadang menempatkan kita pada situasi duka dan hampa di dalamnya. Tapi kiranya kita bisa menambahkan hati bersama Tuhan yang membersamai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dapat merampungkan kepercayaan Tuhan sebagai penatua sampai waktunya nanti dengan setia, dengan kesungguhan, meskipun ada pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Terima kasih untuk para penatua yang hari ini mengakhiri masa pelayanannya. Ada yang sudah 6 tahun kita bersama melewati suka duka, ada yang 3 tahun atau 1 periode. Terima kasih telah menuntaskan karya yang berarti mempercayai kehadiran Tuhan bersama kita dalam berbagai tantangan. Tidak menyerah di tengah tantangan itu, tidak berhenti di tengah tantangan. Kasih Tuhan akan terus menyertai rekan-rekan yang hari ini mengakhiri masa pelayanannya untuk terus juga melayani bersama kita di tengah tantangan ini. Selamat ulang tahun ke-18 GKI Bintaro Utama. Kita bersukacita, kita bersyukur atas karya Tuhan yang menakjubkan dalam berbagai pengalaman suka duka. Karena Dia berkuasa, hadir dan membersamai kita. Tuhan menyertai kita. Amin.